Oke, mari gue mulai video ini dengan satu pertanyaan. Kalian semua masih ingat dengan Antonio Giovinazzi, pembalap asal Italia yang sempat balapan di F1 bersama Alfa Romeo dari 2019 sampai 2021. Walaupun karir F1-nya pendek, tapi tahun ini dia benar-benar mengejutkan dunia ketika dia dan tim Ferrari berhasil menjadi juara Le Mans 24 Hour. Nah, berapa hari yang lalu dia membuat statement yang sedikit kontroversial, yang dimana dia tuh bilang bahwa menang 24 Hour Le Mans itu lebih besar dari balapan di F1. Wadaw. Dan ya, sekarang gue akan bahas opini gue mengenai statement Antonio Giovinazzi tersebut. Jadi ini akan menjadi video pertama di mana gue bahas World Endurance Championship sebagai topik utama di video. Biasanya cuma jadi NPC aja ya kan. Tapi kali ini jadi salah satu main karakter. Asik gak tuh? Nah, maka dari itu mohon maaf banget nih kalau misalnya gue ada salah bahas atau apapun itu nanti di video ini mengenai Le Mans 24 Hour atau World Endurance Championship. Ya, meskipun gue bahas F1 sering salah juga sih. Tapi anyway, karena ini video opini juga, ya kalau kalian setuju ya oke, berarti kita punya opini yang sama. Kalau kalian gak setuju juga nggak apa-apa. Namanya opini mah nggak ada bener salahnya ya guys. Oke, back to the topic. Antonio Giovinazzi sempat balapan di F1 seperti yang gue bilang tadi bersama Alfa Romeo, cuman sayang aja karirnya di F1 tuh nggak sesuai harapan. Padahal Antonio ini menurut gue merupakan salah satu pembalap yang cukup berpotensial pada masanya. Sayang aja ketahan terlalu lama dan debut di F1-nya agak telat. Jadi kasusnya tuh mirip-mirip kayak Nick de Vries lah, dikit. Tapi bedanya waktu dia di F1 emang lebih panjang dari Nick. Dan dia keluar dari F1 tuh bukan karena underperform banget, tapi karena masalah uang. Ya gitulah. Walaupun harus diakui meskipun dengan progres Antonio saat itu yang cukup terlihat, tapi beberapa bad luck dan hilangnya momentum tidak membantu dia untuk mempertahankan seatnya. Dan bisa dilihat dari captions ketika dia mengumumkan bahwa dia nggak akan berada di Alfa Romeo dan F1 untuk musim 2022, dia benar-benar mengungkapkan kekesalannya dan bawa-bawa soal uang yang sangat penting di F1 dan menjadi alasan dia keluar dari F1 juga. Yang dimana ia tidak salah karena uang emanglah sangat penting di F1. Kalian tidak suka atau tidak suka itulah kenyataannya. Dan begitulah dunia. Terkadang harapan tidak sesuai kenyataan. Kalau tidak percaya, silakan tanya fans Asep dan Ferrari. Oke, begitulah cerita Antonio di F1. Dan akhirnya dia pindah ke ajang balapan lain, kayak Formula E dan World Endurance Championship. Nah, tahun ini dia akan balapan dengan AF Corse, di mana Ferrari akhirnya balik balapan di kelas hypercar. Nah, banyak orang berekspektasi lebih agar Ferrari bisa menjadi tim yang akan memutus dominasi Toyota, khususnya di Le Mans. Tapi banyak juga yang gak berharap lebih mengingat mereka baru comeback lagi ke hypercar. Tapi secara mengejutkan, Antonio and Friends berhasil memenangkan 24 Hour Le Mans 2023 dan berhasil memutus dominasi Toyota. Nah, dari sinilah ya kan muncul meme-meme Ferrari luar biasa di Le Mans tapi rungkat di F1. Gak hanya itu aja, banyak orang yang udah ceng-cengin bahwa Antonio musim ini memiliki jumlah kemenangan lebih banyak dari Charles, yang dimana itu sampai sekarang gak salah juga sih. Ya, intinya cerita karir Antonio ini cukup menarik. Dari tampil solid di karir junior, ke tanah gak lama dan akhirnya debut di F1, tampil kurang memuaskan di sana dan di Formula E juga kurang, tapi tiba-tiba dia mampu membawa Ferrari juara Le Mans Hyperclass. Lumayan inspiring lah ya, dan membuktikan bahwa rezeki itu pasti udah ada yang ngatur. Dan mari kita jujur-jujuran aja, siapa sih yang gak demen ngeliat Ferrari menang apalagi di Le Mans ya kan? Apalagi mengingat mereka kayak gimana di F1 sekarang, melihat mereka menang di Le Mans, yang mana juga salah satu ajang balapan paling prestigious di dunia gitu kan, pasti pada seneng lah ya. Nah, sekarang mari kita bahas lagi statement dia mengenai menang di Le Mans lebih besar dari balapan di F1. Nah, statement dia ini cukup menimbulkan beberapa opini yang bercampuran lah ya, termasuk legenda Benetton, juara dunia F1 2009 yaitu Jenson Button, dimana dia nge-X atau nge-Twitter atau apa itulah namanya sekarang ya. Oke, menang Le Mans emang lebih besar dari balapan di F1. Tapi kalau menang balapan di F1, ya kalau dilihat-lihat dari statement Antonio ini, dia cuma bilang bahwa menang Le Mans itu lebih besar dari balapan di F1. Tapi sekarang statement JB lah yang akan kita coba bahas. Apakah menang di Le Mans lebih besar dari menang di F1? Nah, kalau kalian tanya gue, tergantung menangnya di mana. Le Mans adalah salah satu triple crown ya, yaitu menang di Le Mans, Indy 500, dan Monaco Grand Prix. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu triple crown. Jadi kalau misal kalian menang di Monaco, itu sama besar kayak menang di Le Mans, karena itu merupakan salah satu balapan triple crown. Tapi ada juga beberapa track F1 yang menurut gue nih ya,
Kalau kalian menang di situ, itu sama besarnya kayak menang di Le Mans atau Monaco atau Indy 500 kayak Silverstone, track di mana F1 tuh mulai ya kan, di situ F1 lahir. Atau track legendaris lainnya kayak Spa, atau kalau misalnya masih Nürburgring Nordschleife juga bisa gitu kan. Atau kalau misal kalian menang balapan di home race kalian sendiri, itu juga bisa dibilang sama besarnya. Walaupun harus gue akui itu lebih ke preferential kalian aja. Jadi kesimpulannya apa? Ya statement Antonio itu ya betul. Menang di Le Mans tuh udah pasti lebih besar daripada balapan di F1. Karena kalau lu menang, lu akan diinget pastinya, apalagi menang di Le Mans. Dan kalau lu hanya jadi NPC, ya siap-siap aja lu masuk daftar pembalap yang terlupakan gua. Tapi kalau kita bahas soal lebih besar mana menang di Le Mans atau F1, ya tergantung track dan preferential masing-masing aja sih. Yang paling logisnya itu ya menang di Monaco itu sama besarnya kayak menang di Le Mans. Tapi ada juga yang menganggap menang di Silverstone, Spa, atau home race itu sama besarnya kayak menang di Le Mans. Dan itu juga nggak salah. Ingat, dari sekian banyak pembalap di dunia ini tuh hanya beberapa doang yang bisa merasakan kemenangan. Jadi gue rasa lo mau menang di Le Mans, Monaco, Silverstone, Lipo Street Village, itu semua besar coy. Tapi ya statement Antonio ini bisa bikin salah paham juga jika emang kita nggak terlalu mencerna dan terlalu emosional nganggepnya. Tapi ada benar juga kok statement dia itu guys. Cuman untuk statement JB inilah yang bisa jadi bahan perdebatan. Dan akhirnya opini gue, ya itu tadi yang udah gue bilang di awal. Tapi menurut gue ada yang lebih besar dari menang di F1 dan Le Mans. Hah? Apa tuh bang? Ya tentu saja menangin hati dia. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Menang di Le Mans lebih besar dari menang di F1 kah? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan ya siap-siap guys, karena 4 balapan berturut kita akan begadang. Siapin kopi kalian kalau kalian menonton. Dan kalau kalian mau skip juga nggak apa-apa. Karena Senin pasti banyak yang kuliah, sekolah, atau kerja ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ya seperti biasa video ini akan ditutup oleh